Benar. Betul ya, Masya Allah. Ini jemaahnya semangat, Ustaznya harus lebih semangat nih. Dapat sampai jam 8 ya? Sepakat? Hah? Ya, nah sampai jam 8. Saya enggak kalau sampai Isya ya. Jauh-jauh kita datang sini ya. Nah, saya aja. Baik. Para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah. Tadi kita telah sampaikan kepada jamaah sekalian hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, innakum satalqawna ba'di usratan. Sesungguhnya kata Nabi, kalian akan mendapati suatu zaman, atau kata Nabi, sesungguhnya kalian akan menjumpai sikap mementingkan diri sendiri. Usratan, yakni mereka adalah mementingkan diri mereka sendiri. Ya, maksudnya apa? Mereka saling berebut kepada dunia. Ya, dan kita sekarang berada di zaman tersebut. Maka apa nasihat Nabi? Fasbiru, maka hendaklah kalian bersabar. Bersabarlah kalian, kata Nabi, hatta talqauni 'alal haudi, sampai kalian bertemu denganku di telaga. Maka para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, maka kita hidup jauh masanya kita dari Nabi. 14 abad kita hidup, kurang lebih 1443 tahun dari hijrahnya Nabi. Kita tidak pernah mengenal Nabi, tidak pernah melihat wajah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin ada di antara kita sampai saat ini masih belum bisa menginjakkan kaki kita ke tanah kelahiran Nabi, ke kota Mekah dan juga tanah hijrahnya Nabi, yakni di kota Madinah. Akan tetapi kita beriman kepada Rasulullah, kita menjadi seorang muslim ataukah muslimah. Subhanallah. Inilah keimanan di dalam hati. Inilah keimanan. Yang mana keimanan ini adalah modal dalam kehidupan kita, yang kelak nanti pada subuh kita akan membahas tentang waktumu untuk apa dihabiskan. Maka kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, maka seseorang mereka tidak akan bisa selamat kecuali atas karunia Allah dan kasih sayang Allah kepada mereka. Maka di zaman ini, di zaman yang penuh keterasingan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kelak akan datang, kata Nabi, satu zaman, satu masa yang apabila kalian bersabar di atas ketaatan, maka kalian bagaikan memegang bara api, menggenggam bara api. Subhanallah. Dan kita sekarang berada di zaman ini, di zaman yang penuh dengan fitnah, syahwat dan syubhat di mana-mana, waliyadzubillah. Maka mereka tidak akan bisa selamat kecuali atas karunia dan kasih sayang Allah, dan juga mereka harus menempuh jalan-jalan keistiqomahan agar mereka selamat. Maka para ikhwan dan juga para akhwat, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, maka mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, dan juga keluarga kita, tetangga kita, serta kaum muslimin, baik laki-laki maupun kaum muslimah, baik pun wanita, mereka bisa meminum daripada air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang kita masih menginjakkan kaki kita di dunia ini, yang Rasulullah mensifati dunia dengan apa kata Nabi? Ala inna dunya mal'unatun. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya dunia ini terlaknat, mal'unun ma fiha, dan terlaknat juga apa-apa yang di dalamnya. Ada 3 golongan yang mereka tidak dilaknat di dalamnya. Yang pertama adalah yakni orang yang berzikir kepada Allah, illa bidzikrillah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah muwalatu, yakni orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Dan yang ketiga adalah
yakni wa alimun au muta'allimun, seorang yang alim atau orang yang mempelajari ilmu. Dan malam hari ini kita termasuk di antara golongan tersebut. Sekarang kita sedang berzikir kepada Allah. Kita sekarang sedang melakukan ketaatan kepada Allah, dan sekarang kita sedang mempelajari bagian daripada agama kita. Maka ya ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, seseorang dia tidak akan bisa selamat ya kecuali atas karunia dan kasih sayang Allah. Maka hendaknya kita menempuh sebab-sebab jalan-jalan keselamatan agar kita bisa sampai bertemu dengan Nabi di telaganya kelak. Maka yang pertama ayol ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, yang pertama yang harus kita ambil adalah langkah, yakni senantiasa menuntut ilmu din, senantiasa menuntut ilmu yang mana para sahabat mengatakan ya bahwasanya yang dikatakan ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Yang dikatakan ilmu itu adalah perkataan Allah, yakni Al-Qur'an, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para sahabat. Maka hendaknya kita menuntut ilmu ya. Maka ketika seseorang yang dia hendak selamat di atas syahwat dan juga syubhat, maka hendaklah dengan ilmu. Maka Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah, dia mengatakan di dalam bukunya Salasatul Usul, di awal di dalam bukunya tersebut dia mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'il masail. Ketahuilah, kata beliau rahimahullah, i'lam rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya bagi kita wajib mengamalkan 4 hal. Ya, wajib bagi kita mempelajarinya dan mengamalkannya. Yang pertama adalah al-ilmu, yakni kita wajib menuntut ilmu. Ini sebagaimana sabda Nabi yang mulia, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Kemudian yang kedua yang dikatakan ilmu itu masih pada yang pertama adalah ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang dikatakan ilmu itu adalah engkau mengenal Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang kedua adalah engkau mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah engkau mengenal agama Islam dengan dalil, Kemudian atsani yang kedua adalah al-amalu bih, yakni beramal ya di atas ilmu tersebut, yang mana Allah menyebutkan wala takfu ma laisa laka bil ilm innal sam'a wal basara wal fuada. Janganlah engkau, kata Allah, melakukan suatu amalan yang engkau tidak ketahui ilmunya, karena sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Jalla wa Ala memerintahkan kepada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, maka yang pertama adalah ilmu. Maka para ikhwah dan juga para akhwat, kaum muslimin dan muslimat, hadir dan hadirat rahimani rahimakumullah, maka ilmu akan bisa menyelamatkan seseorang daripada fitnah syahwat dan juga syubhat. Maka kita sibukkan diri kita kepada ilmu, kita luangkan waktu kita untuk ilmu, kita hadiri kajian asatidzah kita yang membahas misalkan kajian kitab ataukah kajian tematik atau yang semisalnya. Maka ya ikhwan rahimani rahimakumullah,
dengan duduknya kita di majelis ilmu, maka di dalamnya terdapat banyak keutamaan dan fadilah. Maka hendaklah kita sibukkan diri kita kepada ilmu. Kemudian yang kedua adalah beramal dengan ilmu tersebut. Maka di samping kita menuntut ilmu, maka kita harus mengamalkan ilmu kita tersebut. Maka sejatinya orang yang berilmu, maka seharusnya akhlak mereka adalah semakin baik. Orang yang berilmu, maka seharusnya mereka adalah semakin baik. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu man salima muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim itu adalah muslim yang lain merasa aman dari lisan dan tangannya. Terlebih lagi kita seorang suami, terlebih lagi kita seorang ayah. Maka orang yang paling layak untuk kita perlakukan kebaikan, mereka adalah istri daripada kita. Orang yang paling layak yang mendapatkan kebaikan kita, mereka adalah anak-anak kita. Maka Anda wahai para ananda, Anda wahai para anak-anak sekalian, ketika Anda sudah menjadi seorang talib, seorang penuntut ilmu, maka hendaknya akhlak Anda berubah kepada kedua orang tua Anda. Maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Maka setelah seorang itu berilmu, maka dia harus mengamalkan ilmunya. Kemudian yang ketiga, mereka harus mendakwahkan ilmu sebagaimana Syekh sebutkan, ad-da'watu ilaih, yakni mendakwahkan ilmu. Maka seseorang tidak boleh berdakwah kalau seandainya mereka tidak ada ilmu. Dan Allah menyebutkan, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jadi kata Allah, katakanlah Muhammad, ini adalah jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah, ya, di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Kemudian yang keempat adalah bersabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, dan sabar dalam mendakwahkan ilmu. Maka orang yang akan bisa selamat adalah mereka yang senantiasa konsisten di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, kita mengambil sebab-sebab agar kita bisa istiqamah di atas agama ini, kita agar bisa istiqomah di tengah keterasingan pada saat ini. Ini yang kedua ya ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah. Hendaklah kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Doa adalah ibadah yang paling mulia, sebagaimana Nabi menyebutkan ad-du'a huwal ibadah. Doa kata Nabi adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ya, doa adalah ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian, yakni Allah Jalla wa ala, telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan. Yakni berdoa. Maka kapan kita terakhir berdoa kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan di atas sunnah, istiqamah di atas manhaj yang benar, istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kapan kita terakhir mendoakan saudara-saudara kita agar mereka mendapatkan nikmat hidayah sebagaimana yang telah kita dapatkan saat ini? Maka bukankah seorang muslim dia harus senantiasa mendoakan saudaranya, bahwasanya barang siapa yang dia mendoakan saudaranya ya tanpa sepengetahuan saudaranya, maka malaikat akan mengaminkan ya doa tersebut. Maka ya ikhwan dan juga para akhwat kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, kita jangan malas untuk berdoa kepada Allah. Dan juga terutama Anda wahai para santri sekalian, Anda wahai para ananda sekalian, doakan ya ustaz-ustaz Anda, doakan guru-guru Anda, mudah-mudahan mereka diberikan keistiqomahan, mudah-mudahan mereka diberikan penjagaan oleh Allah dengan sebaik-baik penjagaan. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan keberkahan daripada usia dan juga ilmu mereka. Dan kita juga seorang guru, seorang ustaz, seorang guru, maka hendaklah kita mendoakan murid-murid kita. Mudah-mudahan
mereka menjadi murid yang bertakwa kepada Allah, menjadi murid yang senantiasa mengamalkan ilmunya, menjadi murid yang selalu senantiasa memiliki sikap atau akhlak yang mulia, mencerminkan seorang penuntut ilmu. Maka alangkah indahnya Islam, yakni saling mendoakan. Maka para ikhwan dan juga para akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa yang beliau sebutkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka hendaklah kita senantiasa membaca doa ini, ya ikhwan. Senantiasa membaca doa ini. Kenapa? Karena hati kita itu berada di antara dua jemari-jemari Allah, sebagaimana Allah Jalla wa Ala terkadang memalingkan hati seseorang kepada kebaikan, maka terkadang syaitan menggoda hati kita agar hati tersebut untuk berpaling daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Kita mengangkat kedua tangan kita, bersungguh-sungguh di dalam doa kita. Kita jatuh ke dalam kekhusyuan ketika kita berdoa kepada Allah. Maka sejatinya, ya ikhwan dan juga jemaah rahimani rahimakumullah, sejatinya kita adalah makhluk yang lemah. Kita makhluk yang lemah. Kalaulah bukan karunia dan kasih sayang Allah, maka kita tidak akan bisa melangkahkan kaki kita untuk masuk ke salah satu di antara rumah Allah. Kita tidak akan bisa untuk duduk di majelis ilmu kalau seandainya bukan karena izin dari Allah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu kita adalah makhluk yang lemah, yang tanpa daya dan upaya kalau seandainya tidak ada pertolongan dari Allah. Maka seorang muslim, kalau seandainya dia meyakini, kalau seandainya hatinya senantiasa mengakui atau meyakini bahwasanya dia bukanlah siapa-siapa, maka dia akan senantiasa keistiqomahan bagi mereka atau bagi diri atas agama yang hak ini, di atas tauhid dan sunnah Nabi yang mulia ini. Maka berdoalah kepada Allah. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah yang sebagaimana doa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, ataukah doa-doa yang lain yang sesuai dengan keinginan kita. Maka para ulama menyebutkan, ya ikhwan dan juga para akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, bahwasanya seorang muslim mereka diperintahkan untuk berdoa. Maka di satu sisi mereka harus memperhatikan waktu-waktu mustajabnya doa. Maka Nabi mengatakan di sana ada waktu-waktu mustajab di dalam doa. Maka yang pertama waktu mustajab, yakni ketiga sepertiga malam terakhir. Maka kita bangun salat malam, kita berdoa kepada Allah pada malam-malam kita. Maka terutama kepada santri, kepada para penuntut ilmu, maka hendaknya Anda menyisihkan waktu untuk bangun tengah malam, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian juga Anda, wahai para suami, pernahkah Anda bangun tengah malam, Anda mendoakan istri Anda mendoakan anak Anda? Ataukah Anda, wahai para istri, pernahkah Anda bangun tengah malam mendoakan suami Anda, mendoakan anak-anak Anda? Subhanallah, kalau seandainya seorang muslim, baik itu laki-laki maupun muslimah, baik itu wanita, yang mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh agama ini, maka alangkah nikmatnya hidup. Maka hendaknya kita berdoa di waktu-waktu mustajabnya doa. Maka yang pertama adalah di sepertiga malam terakhir. Kemudian waktu mustajabnya doa yang kedua adalah antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah. Maka disunnahkan untuk memperbanyak doa ketika antara azan dan iqamah. Kemudian waktu yang ketiga, ketika mustajabnya doa adalah ketika turunnya hujan. Ketika turunnya hujan, maka ketika hujan pertama kali turun, di samping kita berdoa, apa doa turun hujan?
Allahumma shayyiban nafi'an. Maka kita hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu mustajabnya doa yang keempat, yakni adalah ketika kita hendak berbuka puasa. Ketika kita hendak berbuka puasa, maka hendaklah kita memperbanyak doa ya ketika kita hendak berbuka puasa. Kemudian waktu ijabahnya doa lagi yang keberapa? Yang kelima atau keenam? Yang kelima adalah pada hari Jumat. Adalah pada hari Jumat, dan para ulama menyebutkan yang lebih ditekankan adalah bada asar pada hari Jumat ya ketika sampai menjelang azan maghrib. Terlebih ketika hari Jumat bada asar lalu hujan turun, maka itu adalah waktu yang mustajab. Maka hendaknya kita ya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu mustajab tersebut. Kemudian ya ikhwan dan juga para akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimana rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yakni hendaknya kita memilih teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mar'u 'ala dini khalih? Ya, agama seseorang tergantung siapa teman dekatnya. Maka perhatikan ya ikhwan. Maka di dalam Islam kita harus ada prinsip di dalam beragama. Kita harus memiliki prinsip di dalam berteman. Ya, maka kita dianjurkan untuk memilih teman-teman yang baik dan soleh, teman-teman yang sepemahaman dengan kita, teman-teman yang memiliki akidah dan manhaj sama dengan kita. Kenapa ya kawan? Kalau seandainya kita berteman dengan misalkan ya dengan kelompok sesat misalkan, maka kita akan bisa ya terbawa arus dengan mereka. Misalkan kalau ada seseorang misalkan yang dia berteman dengan kelompok Syiah misalkan, maka suatu saat kelak dia pun akan menjadi seorang Syiah. Kenapa? Karena sebab dia berteman dengan teman yang tidak baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tuntunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, yakni agama seseorang itu tergantung kepada teman dekatnya. Perhatikan, teman dekat. Tapi kalau hanya sekedar teman yang hanya sekedar mungkin hanya kalau ketemu ya ditegur menunaikan hak muslim, karena kata Nabi hakul muslim ala muslim situn, ya hak muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram pada bab kitab Al-Jami, ya, yakni yang seputar tentang masalah adab dan akhlak. Maka belum menyebutkan pada bab yang pertama tersebut daripada bab tersebut, yakni hadis tentang hak sesama muslim. Maka di antara hak sesama muslim adalah apabila kita ketemu seorang muslim yang dia muslim ya ikhwan, ya muslim, pakai peci, pakai jubah, muslim, identitasnya adalah muslim, dia menampakkan ya bahwasanya dia adalah seorang muslim, maka ucapkan salam, ya ucapkan salam, maka assalamualaikum. Ya, maka kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita ya ikhwan, maka para ulama mengatakan mengucapkan salam apa hukumnya? Apa hukumnya? Sunnah. Adapun menjawab salam wajib. Maka harus kita jawab. Tidak boleh kita biarkan. Tidak boleh kita tidak kita jawab dengan sengaja misalkan, kecuali kalau misalkan kita tidak dengar, maka itu adalah uzur bagi kita. Ya, maka ya hendaknya seseorang itu memperhatikan siapa teman dekatnya. Teman dekat. Tadi apa Nabi mengatakan? Teman dekat. Kalau hanya sekedar misalkan ya hanya sebatas teman ya, sama muslim yang dia tidak dekat, ya maka boleh-boleh saja. Maka yang lebih selamat memang hendaklah kita mencari teman-teman yang sepemahaman dengan kita, seakidah dengan kita, semanhaj dengan kita. Kenapa? Karena ada sebagian kaum muslimin yang mereka dalam masalah akidah tidak sesuai dengan akidah para salaf. Apa salah satu akidah salaf? Mereka menetapkan Allah di mana? Di atas arasy. Subhanallah. Ya, maka ini penting ya ikhwan, kita mengkaji asma wa sifat Allah Jalla wa ala. Antum di rumah ada buku Al-Quran, ada mushaf Al-Quran ya?
Coba nanti sekali-sekali dibuka. Ana kasih contoh. Dibuka surah Al-Mulk. Ya nanti kalau pulang ya. Ayat pertama. Bagaimana bunyinya? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, sebagian terjemahan Al-Quran diterjemahkan seperti ini. Maha suci Allah yang menguasai kerajaan. Ya, atau bisa dicek nanti ya. Dan ini ana perhatikan ya beberapa terjemahan seperti itu. Maka yang benar bagaimana terjemahannya? Nah, ini santri bagaimana yang benar terjemahannya? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang apa? Yang di tangannya lah kerajaan langit dan bumi. Yadun artinya apa? Apa? Tangan. Apakah yadun artinya kekuasaan? La. Tidak. Karena sebagian kelompok dalam umat Islam mereka mentakwil, menolak nama dan sifat Allah. Salah satunya yadun, kata mereka di situ bukanlah tangan, tapi apa? Kekuasaan. Kalau Anda menetapkan tangan bagi Allah, maka Anda telah terjatuh kepada menyerupakan Allah dengan makhluk. Benarkah? Nah, karena syubhat nih. Benarkah demikian? Kenapa tidak? Apa? Maksudnya gimana? Masya Allah. Kita menetapkan sesuai dengan apa yang telah Allah katakan. Bagaimana dalilnya? Nah, bagaimana ya, ikhwan? Ini kita harus bisa menjawab ya, ikhwan. Kalau kita ketemu dengan musuh-musuh dakwah tauhid, dakwah sunnah, ya maka kita harus menghancurkan syubhat mereka. Para ulama mengatakan syubhat mereka itu bagaikan sarang laba-laba yang mudah dikoyak, mudah dihancurkan kecuali dengan ilmu. Maka Allah menyebutkan hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun, kata Allah. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu berbeda.